Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to BBM. Belajar bareng Mirai Aset. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah fitur rahasia bersama Bapak Ilham Muslim, Senior Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Pak Ilham. Hai Elia. Hari ini kita mau belajar apa nih Pak? Nah, hari ini kita akan mempelajari menu order ya. Kita akan mempelajari menu order, dua menu order. Oh, jadi ada dua? Iya, betul sekali. Kita pelajari dua menu order hari ini. Sebenarnya gunanya menu order ini apa sih? Menu order ini nanti untuk transaksi ya. Nah, dua hal ini nanti kita ada membahas menu automatic order, lalu kita juga ada membahas menu order booking. Bedanya apa nih Pak antara dua fitur tersebut? Oke, kalau automatic order ini untuk memasang suatu kondisi di dalam keadaan harga yang kita inginkan. Gitu. Sedangkan untuk order booking ini untuk pasang satu hari untuk besoknya. Oke, jadi secara schedule satu, yang satu lagi secara harga. Betul, harga dalam artian di sini harganya kita bisa setting selama 7 hari. Oke, jadi kalau selama 7 hari kita punya set target price, misalkan di 200 dan misalnya di hari ketiga dia mencapai 200, berarti akan ke-settle ya? Betul sekali, dia akan terkirim ya. Nah, karena kalau untuk automatic order ini, suatu kondisi yang kita set di dalam automatic order ini akan disimpannya di server Mirai Aset. Gitu. Oke, baik. Tapi bisa langsung ke-settle? Akan langsung terkirim, jadi bukan otomatis done, tapi akan otomatis terkirim ke market bursa, ke JATS. Tahu kapan itu bisa done-nya gimana Pak? Ya, ketika nanti harga yang kita pasang sebagai trigger di menu automatic order ini sudah terkena atau sudah ada transaksi di dalam market kita. Boleh nggak langsung kita pelajari di aplikasi NeoHots? Oke. Kita masuk ke menu order, lalu kita pilih automatic order. Nah, di sini ada create new order. Nah, posisinya di sini bagian atas sebelah kiri itu ada sahamnya SCMA misalkan ya sebagai kita contoh. Masukin kode sahamnya dulu ya. Betul. Oke. Nah, di sini ada dua menu buy dan sell. Kita bahas dulu yang buy ya. Nah, buy ini maksudnya kalau kita mau membeli saham. Nah, tanggal di sini bisa kita setting nih maksimal 7 hari kerja. Ya, contoh saja ya, kita setting sampai dengan tanggal 30. Oke. Nah, lalu bagian kedua set condition. Nah, set condition di sini ada list price. List price itu maksudnya harga terakhir market saat itu. Seperti itu ya. Nah, di sebelahnya ini ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, jadi maksudnya contoh SCMA di sini harga 1435. Kalau misalkan saya ingin beli di harga 1450 ya. Kalau kita pakai order biasa, dia akan langsung done. Done-nya di 1435. Nah, tapi dengan menu automatic order ini, dia tidak akan langsung done. Misalkan kita menganggap 1450 ini adalah resisten. Jadi kalau memang dia bisa break harga itu, maka harga akan berpeluang kembali naik. Nah, berarti kita pasangnya atau pilihnya lebih besar sama dengan 1450. Setelah menentukan price, kita menentukan volume. Oke, begini. Nah, di sini untuk set kondisi, kita bisa transaksi melalui settingan harga, tapi bisa juga kita transaksi melalui volume. Jadi, contoh, saya baru mau beli SCMA jika volume transaksinya sudah terjadi, misalkan, nah, seperti ini ya, 200.000 lot. Jadi bukan harga. Mau harga di berapapun itu, yang penting volume transaksinya di hari tersebut sudah mencapai 200.000 lot, maka saya akan eksekusi buy. Oke, jadi berdasarkan volume transaction, bukan volume yang kita inginkan ya sebenarnya. Betul. Nah, itu bisa seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi, contoh tadi kita di sini, ya, kita berdasarkan harga 1450, lalu kita masukin order quantity-nya, misalkan 10 lot ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada rupiah. Nah, ini bisa juga disetting berdasarkan nominal value-nya. Jadi bukan berdasarkan 10 lotnya gitu. Tapi berdasarkan memang kemampuan kita ya, betul mampu sekali. beli berapa ya. Tapi secara normal ya kita selalu pakainya lot, akan lebih mempermudah ya. Nah, di bagian bawah baru order price. Order price ini boleh dirubah, boleh tidak. Boleh list price saja atau kita mau rubah pun bisa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dari semua ini, yang paling umum digunakan yang mana? Oke, itu list price.
Last price ya? Ya, yang paling umum digunakan. Nah, tapi di sini saya ingin menginfokan ke para sahabat Mirai Asset bahwa kita bisa nih contoh over one tick ya. Nah, jadi ketika nanti di market kondisinya harga sudah di 1450, maka server Mirai Asset akan mengirimkan ke JATS, Jakarta Automatic Trading System di bursa, itu harganya bukan di 1450 karena order price kita tambahin one tick dari 1450. Jadi dia di atas 1450 ordernya masuk ke market. Nah, contoh setelah kita sudah setting ini, kondisinya kita tinggal klik done. Nah, posisinya seperti ini, tapi yang mesti diingat oleh para sahabat Mirai Asset ya, di sini harus kita notifikasinya kita onin dulu. Ya, settingannya kita on kan. Jadi biar dia ready. Nah, di sini kita kembali lagi. Itu tadi kalau untuk buy. Nah, sedangkan di sini ada untuk sell. Nah, sell di sini. Beda lagi ya? Beda lagi, betul sekali. Oke. Nah, jangan lupa untuk bagian pertama kita setting dulu tanggal. Oke. Lalu yang kedua, di sini saya bahas dulu yang basic auto sell. Karena di sini sebenarnya ada dua nanti. Ada taking profit dan cut loss dengan basic auto sell. Nah, buat para sahabat Mirai Asset, ini kita bahas dulu basic auto sell. Kita masuk ke poin ketiga, set kondisi. Nah, set kondisi ini sama ya, ada last price, ada base offer, ada base bid. Kita pakai yang last price. Nah, di sini juga sama, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Baru kita masukin harganya. Misalkan tadi kita sudah punya SMA ya, 1450. Kita mau jual deh. Nah, kalau harganya lebih besar sama dengan dari 1600. Seperti itu. Baru kita masukin tadi jumlah lot yang kita punya. Nah, ini last price misalnya kita nggak ubah ya, nggak ke over one tick, tetap sama. Nah, tinggal kita klik done. Baru ini kita sama, on-in lagi. Jadi jangan lupa untuk menyalakan notifikasi untuk buy ataupun sell-nya. Betul sekali. Baik, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita pilih yang taking profit cut loss. Nah, yang membedakan dengan basic atau sell tadi di sini kita ada dua kondisi nih. Ada yang untuk cut loss, ada yang untuk taking profit. Nah, jadi misalkan tadi kita punya harganya 1215 untuk saham WIKA-nya. Nah, kita bisa langsung pasang nih untuk mengurangi resiko kita. Misalkan 1200. Nah, kita mau taking profit misalkan di 1300. Nah, kita bisa langsung pasang dua kondisi seperti ini. Jangan lupa dimasukin jumlah lotnya berdasarkan yang kita punya, mau sebagian atau semua juga bisa. Nah, di sini mau kita ubah list price boleh, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nomor 3, set kondisi. Kita bisa juga kalau misalnya kita mau pakai yang presentasi. Nah, kalau presentasi di sini jadi bukan dari harga sahamnya, tapi dari berapa persen kita menjaga saham kita turun. Misalnya, saya mau cut loss ketika kalau sahamnya turun 2%. Nah, sedangkan saya mau ambil profit kalau sahamnya naik 10%. Nah, itu bisa seperti itu juga. Bahkan kita bisa membuat trigger tersendiri. Dalam artian begini, contoh saat ini waktu kita beli harga itu 1000. Sekarang udah 1200, udah makin tinggi dong profitnya kita. Nah, kalau kita mau bikinnya triggernya tadi gainnya 10%, nah kalau tadi punya 1000 kan udah lebih dari 10%, udah 20% dong. Nah, kita ambil trigger baru. Trigger barunya itu adalah harga saat ini misalnya. Nah, kita klik adjust-nya, kita masukin 1215. Nah, jadi 10% gain ini maksudnya adalah dari 1215. Bukan dari harga buy kita ya? Betul sekali. Jadi kita bikin trigger sendiri. Nah, begitupun loss-nya. Loss 2%-nya dari harga 1215. Dia seperti itu. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita tinggal klik done. Dan jangan lupa para sahabat Mirai Asset, kita on-kan notifikasinya. Ini kan fitur automatic order. Fitur selanjutnya apa nih, Pak? Nah, fitur selanjutnya yang akan kita bahas menu order booking ya. Bedanya apa nih, Pak, antara order booking dengan automatic order? Nah, bedanya kalau yang automatic order tadi yang kita bahas itu untuk 7 hari kondisi. Oke, jadi schedulingnya selama 7 hari ya? Betul. 24 jam bisa? Betul menggunakan sekali. Kondisi tersebut ya? Ya, kita bisa menggunakan menu automatic order kapanpun, baik market lagi buka ataupun market sudah tutup. Nah, kalau order booking ini digunakannya kapan? Nah, kita pakai menu order booking ini
tidak bisa pada saat market lagi berjalan atau running. Nah, jadi sebelumnya atau sesudahnya? Sesudahnya. Contoh hari ini market sudah tutup pada saat jam 3. Nah, kita bisa menggunakan nih menu order booking ini mulai jam 16.30 atau jam setengah 5 sore. Sampai dengan esok hari jam 6.20 pagi. Itu batasnya untuk order menggunakan order booking. Oke. Mungkin bisa dicoba? Oke. Nah, sekarang market sudah tutup, harga 1215. Nah, kita bisa pasang beli. Misalkan kita lebihin harganya di 1225 karena takutnya besok hari marketnya atau saham Wika-nya dia lompat langsung terus naik. Iya, kalau kita antrinya di 15215 takutnya kita nggak dapat. Tapi jangan khawatir ya para sahabat Mirai Aset ya. Kalau misalkan besok hari marketnya untuk saham Wika bukanya tetap 1215, maka kita akan dan tetap di harga 1215, bukan di 1225. Gitu. Nah, setelah kita sudah pasang, kita tinggal klik buy. Ya, seperti ini ya. Kita klik buy, confirm. Nah, order sudah terkirim. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, booklistnya ya sudah ada. Oke, nah sekarang kita bahas untuk yang booking sell. Nah, kalau memang kita sudah punya saham, nah terus kita besok punya kesibukan, kita sudah bisa langsung pasang order sell nih. Misalkan tadi kita sudah punya harga 1215, pada saat penutupan kita udah beli. Nah, kita sudah bisa langsung setting, kita pengen jual misalnya di 1240. Nah, masukin orderan yang kita punya, 10 lot, confirm, lalu kita klik sell. Sell, confirm. Confirm. Nah, kita masuk ke booklist. Jadi langsung ada ya antara kondisi buy dan kondisi sell. Betul sekali. Tanpa kita harus melihat terus-menerus pergerakan market di saat itu ya. Betul sekali. Nah, di sini saya mau tambahkan untuk sahabat Mirai Aset ya, bahwa dua menu order ini ada hal yang spesial. Maksudnya itu seperti ini. Saya punya tip and trick untuk menyikapi para trader atau investor yang punya kesibukan pekerjaan esok harinya. Nah, saya anggap diri saya belum punya Wika. Ya. Hari ini malam ini saya setting buy. Saya sudah setting buy, kita anggap tadi booklist ini adalah settingan buy saya di 1225. 10 lot. Tapi esok pagi saya tahu bahwa di kantor saya akan ada meeting. Otomatis saya tidak akan bisa nih melihat pergerakan market. Betul ya? Nah, kita langsung saja masuk menu automatic order. Kita create new, kita pasang sell. Nah, kita masuk di menu ini, kita ubah tanggalnya dulu. Saya mau jual di 1270, jumlah lotnya 10. Lalu saya klik done. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun kita belum punya sahamnya, karena market belum buka kan besok, tapi tadi saya sudah order booking beli, dan saya sudah pasang order pakai automatic order untuk jual. Nah, analoginya kalau misalkan besok pagi saham Wika saya dapat dari order booking untuk beli, dan harga terus naik ke 1270, maka automatic order saya akan terkirim juga untuk penjualannya. Oke, jadi ini gabungan antara automatic order dan order booking ya penggunaannya. Betul sekali. Ya, jadi untuk menghemat waktu kita bagi para sahabat Mirai Aset yang punya kesibukan, jadi tidak usah khawatir, kita tetap bisa bertransaksi dan memaksimalkan profit kita. Wah, ternyata banyak ya kehebatan fitur aplikasi NeoHodge Mirai Aset ini. Betul sekali. Terima kasih atas informasinya Pak Ilham terkait dua fitur hebat ini. Sama-sama Alia. Semoga fitur automatic order dan order booking ini dapat membantu sahabat Mirai Aset semakin cuan dalam trading dan investingnya. Sampai jumpa di episode Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya. Happy cuan! Happy cuan!